I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang infeksi maternal yang meliputi infeksi traktus genitalis dan infeksi pascapartum. Dengan anggota kelompok saya Jumriyati Nadia Hasanatul Manduddin. Saya akan menjelaskan infeksi traktus genitalis. Jadi, infeksi traktus genitalis merupakan salah satu bagian organ genitalia wanita yang rentan terkena penyakit infeksi. Radang atau infeksi pada alat-alat genital dapat timbul secara akut dengan akibatnya meninggalnya penderita atau penyakit bisa sembuh sama sekali tanpa bekas atau dapat meninggalkan bekas, seperti penutupan lumen tuba. Penyakit ini bisa juga menahun atau dari permulaan sudah menahun. Radang atau infeksi pada alat-alat genital dapat timbul secara akut dengan akibatnya meninggalnya penderita atau penyakit bisa sembuh sama sekali tanpa bekas atau dapat meninggalkan bekas seperti penutup lumen tuba. Penyakit ini bisa juga menahun atau dari permulaan sudah menahun. Salah satu dari infeksi tersebut adalah cervicitis, adnesitis, dan salpingitis. Infeksi nifas adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia. Terjadi sesudah melahirkan, ditandai kenaikan suhu sampai 30 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan. Etiologi infeksi traktus genitalis. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang umum banyak terdapat pada vagina dan oleh patogen yang masuk ke dalam dari luar, seperti Streptococcus, Staphylococcus, dan berbagai penyakit hubungan kelamin. Streptococcus adalah salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif, berbentuk buat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut dan usus manusia. Staphylococcus adalah genus dari bakteri gram positif. Di mikroskop, mereka tampak berbentuk bulat serta bergerombol, seperti sekelompok anggur dalam rangkaian tidak beraturan yang terdapat garis tengah. Fokus yang mudah memberikan pewarnaan gram positif yang kuat. Patofisiologi. Candidiasis vulvaginalis dimulai dari adanya faktor predisposisi memudahkan pseudohiva candida menempel pada sel epitel mukosa dan membentuk kolonisasi. Kemudian candida akan mengeluarkan zat keratolitik yang menghidrolisis fosfolipid membran sel epitel sehingga memudahkan infiltrasi jamur ke jaringan. Dalam jaringan candida akan mengeluarkan faktor kemotatik neutrofil yang akan menimbulkan reaksi radang akut yang akan bermanifestasi sebagai daerah hiperemi atau eritema pada mukosa vulva dan vagina. Zat keratolitik yang dikeluarkan candida akan terus merusak epitel mukosa sehingga timbul ulkus-ulkus dangkal yang bertambah berat dengan garukan sehingga timbul erosi. Sisa jaringan nekrotik sel-sel epitel dan jamur akan membentuk gumpalan berwarna putih di atas daerah yang eritema yang disebut flower albus. Manifestasi klinis. Demam yang disertai rasa menggigil mengisyaratkan bakterimia.
nyeri perineum, timbulnya tanda-tanda kardinal infeksi pada episiotomi, lokia berwarna hijau atau kuning dan mengeluarkan bau yang tidak umum. Pada vaginitis timbulnya rasa gatal, terbakar, dan nyeri di vagina serta sekitar introitus. Pemeriksaan penunjang. Jumlah leukosit normal atau tinggi, jumlah eritrosit meningkat pada adanya infeksi, hemoglobin turun adanya anemia, kultur atau aerob atau anaerob dari sediaan intrauterin atau intraservikal atau dryness luka. Penata laksanaan infeksi traktus genitalis. Penisilin, ampicillin, cefalotin, eritromisin. Infeksi pascapartum. Yang pertama, definisi infeksi pascapartum. Infeksi pascapartum ialah infeksi klinis pada saluran genital yang terjadi dalam 8 hari setelah abortus atau persalinan. Etiologi. Yang pertama, faktor presipitasi infeksi pascapartum. Penyebab dari infeksi pascapartum ini melibatkan mikroorganisme anaerob dan aerob, patologen yang merupakan flora normal serviks dan jalan lahir atau mungkin juga dari luar. Yang kedua, faktor predisposisi infeksi pascapartum. Semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, seperti perdarahan dan kurang gizi. Tindakan beda vaginal yang menyebabkan perlukan jalan lahir. Patofisiologi. Adapun infeksi dapat terjadi sebagai berikut. 1. Tangan pemeriksaan atau penolong yang tertutup sarung tangan pada pemeriksaan dalam atau operasi membawa bakteri yang sudah ada dalam vagina ke dalam uterus. Kemungkinan lain ialah bahwa sarung tangan atau alat-alat yang dimasukkan ke dalam jalan akhir tidak sepenuhnya bebas dari kuman-kuman. Kedua, droplet infeksi. Sarung tangan atau alat-alat terkena kontaminasi bakteri yang berasal dari hidung atau tenggorokan. Dokter atau petugas kesehatan lainnya. D. Manifestasi klinis. 1. Peningkatan suhu. 2. Nyeri pada pelvis. 3. Demam tinggi. 4. Nyeri tekanan pada uterus. 5. Lockheed, berbau busuk menyengat. E. Pemeriksaan penunjang. Hemoglobin dan hematokrin 12-24 jam postpartum. Jika hubungan sampai 10% dibutuhkan suplemen VA. Eritrosit, leukosit, trombosit. 2. Pilihan dengan Dower kateter diperlukan kultural urin. F. Penata laksanaan. 1. Hindari pemeriksaan dalam berulang. Lakukan bila ada indikasi dengan sterilitas yang baik, apalagi bila ketubah telah pecah. 2. Hindari partus terlalu lama dan ketubah pecah lama. Y. Komplikasi. Peritonitis, peradangan selaput rongga perut. Kedua, shock toksik akibat tingginya kadar racun yang dihasilkan oleh bakteri di dalam darah. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.